Injil, manusia pertama yang diceritakan adalah Yohanes Pembaptis. Dia siapa? Kalau hanya sekadar orang yang ngebaptisin, ceritanya. Bahkan di Injil terakhir Yohanes, di stated secara jelas, Yohanes Pembaptis ini bukan Mesias. Berarti kan dia orang penting, sampai ditekankan ini bukan Mesias loh, Mesiasnya Yesus loh, ceritanya. Berarti someone dong, gitulah ceritanya. Nah, saya cukup kaget kan, kok ada gitu dah. Lalu dari situ, ngomong Yesus sudah membatalkan hukum Taurat dengan cara mati di atas kayu salib ini atas wewenang siapa? ya. Elohim yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, kan yang menurunkan Taurat nih Elohim nih, Tuhan Maha Esa nih. Kok berani-beraninya seorang Paulus mengatakan hukum itu sudah batal gitu? Ya, itu satu lagi yang hal saya ini cuma logika, tapi saya tahu awal ini dibilang nggak boleh berkesimpulan ini. Ini serempengannya gini, kalau ngomong dari rentang waktu ya, di mana Yesus kan tahun 30 berarti meninggal dengan asumsi usia dia 32, 33 lah ya. Walaupun dari bilang 34 itu gak perdebatan lagi tuh di kitab 30 dan 33 ya. Lalu kan surat Paulus nongol di tahun 50. Kita asumsi jeda 20 tahun lah. Walaupun surat itu kan nongol berarti sebelum surat dia udah beredar lah pasti ya. Kita asumsi 20 tahun lah. Ini yang cukup sangat intrik bagi saya begini. Pertanyaan adalah, kalau Tuhan mempersiapkan segala sesuatu dapatnya menggenapi apa yang di perjanjian Taurat dalam bentuk Yesus jadi manusia, dia kan menggenapi nih dalam segala hal nih. Berarti kan menggenapi semua yang di sini, dia turun gitu kan jadi manusia, lalu dia memilih sendiri 12 muridnya, di mana orang-orang itu nggak ada yang spesial tuh, kan orang-orang biasa semua kan ceritanya. Tidak terpelajar lagi. Tidak terpelajar. Dia mungkin memilih, hanya Matius lah yang terpelajar lah. Ya gitu kan gitu. Lalu mengikut dia selama kurang lebih 3-4 tahun pengajaran dia, karena kan itu ada gap yang masa lagi yang dia tidak ada cerita kan, 30 dia mengikut dia 3-4 tahun dengan sangat intens, lalu melihat dia melakukan segala keajaiban, ya kan, dan sebagainya. Lalu kita asumsi misalkan semua itu benar lah ya, lalu maksudnya sesuai dengan Injil 4 itulah. Lalu Yesus sendiri menjelaskan basically secara tidak langsung, saya dan Bapak adalah sama lah ya, seperti itu. Lalu melakukan keajaiban yang paling luar biasa, yaitu bangkit dari orang mati, ceritanya nih, ya kan. Bahkan bangkit naik ke surga di hadapan muridnya, lalu 500 orang murid dan 500 orang. Lalu sebelum itu ada spesifik langsung, bahkan kayak ngomong ke Petrus, kayak lu akan jadi batu karang gua dan sebagainya, menyebar, terus memberikan perintah kepada 12 muridnya, sebarkanlah. Lalu itu kan satu momen yang life changing kalau orang melihat dalam hidupnya dong. Berarti lu takut mati apa lihat orang misalnya? Iya dong, mati nothing lah sesuai dengan ajaran itu kan. Gitu. Lalu tiba-tiba itu baru Yesus mati asumsi tahun 30-an begitu. Tiba-tiba 17 tahun kemudian tahun 50 Yesus nongol lagi di orang di tengah jalan nama Saulus, dia muncul lagi. Berarti dianggap 12 murid itu tuh jong semua dong pilihan lu. Enggak, saya kayaknya berarti somehow di batin saya adalah harus ada yang benar, harus ada yang salah di satu sisi. Tapi ketika kalau kita bilang bahwa Paulus yang benar, kita menganggap bahwa Yesus salah dong memilih 12 murid ini. Gitu gini sih Pak, harus nongol lagi di satu tempat. Gini, kalau kita konsepnya gini, karena kita memahami tradisi Islam, bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro melalui malaikat Jibril AS. Ketika di Kristen diceritakan Paulus melihat cahaya, mendengar suara Saul mengapa engkau menganiaya aku, kita hormatin Pak, karena itu tradisi. Ya, kita hormatin. Cuman maksud saya, setelah Paulus mengaku menerima wahyu dari Yesus, apakah yang diajarkan Paulus ini sama dengan yang diajarkan Yesus? Itu pertanyaannya kan Pak, betul nggak? Kalau saya ketika membandingkan, saya membandingkan apakah ajaran konsep ketuhanan, konsep keselamatannya Nabi Muhammad SAW sama nggak dengan Yesus? Apakah ajaran Yesus sama dengan Nabi Musa? Ternyata sama. Iya, itu sama, betul. Karena sama, berarti tidak mungkin Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi palsu. Kan gitu. Tetapi ketika ada orang yang mengaku rasul, mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Yesus, Bapak berani bilang ini Nabi palsu atau Nabi asli? Iya, makanya saya bilang. Jadi ada sesuatu, pasti ada yang benar, ada yang salah. Nggak mungkin dua-duanya benar. Saya ngomong juga ketemu saya, gue nggak bisa terima konsep kalau dua-dua ini benar, saling sesuai, karena nggak mungkin. Logikanya gini, maksudnya untuk Tuhan menggenapi jadi Yesus dari Taurat, ini ribuan tahun digenapin, lalu dia menunjuk sendiri 12 murid, menyebarkan ajarannya. Kok tiba-tiba dia ngasih banyak ke orang yang di luar murid gitu? Kemudian dia tunjuk orang lagi, orang ini menyebar lebih masif dibanding 12 murid ini. Lalu, loh, itu berarti ada yang something wrong dong. Misalnya saya ada berkontradiksi banget gitu. Ditambah lagi, apalagi konteks lebih Paulus yang ngajarin jauh lebih kompleks. Tidak sekarang gini Pak, di Matius 15:24 Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Tiba-tiba di Matius 28:19 karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nyambung nih Pak? Iya, Kan betul. nggak nyambung. Ternyata yang Matius 28:19 itu adalah ayat tambahan Itu gereja add-on ya? gereja Romawi di abad kedua Pak. Oh, itu add-on. Ya, abad kedua. Nah, saya bisa memberikan indikasi yang kuat bahwa itu add-on. Dari mana Pak? Karena ketika kita baca dari Matius sampai Wahyu, tidak ada murid-murid Yesus yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semuanya membaptis dalam nama Yesus. Bahkan Paulus pun membaptisnya dalam nama Yesus gitu Pak. Oh. Kalau murid-murid tidak membaptis orang lain dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pertanyaannya kan begini, murid-murid itu nggak taat dengan perintah Yesus di Matius 28:19 atau benar Matius 28:19 itu ayat tambahan? Ya, Gitu, Pak. add-on. Ya, bagi saya satu yang ini adalah soal add-on itu bagi saya cukup conflicting sih Bang. Bapak jangan kaget, yang di Gospel Yohanes pun ada add-on Pak. Oh. Nah, kita bisa buka nih Pak, di Yohanes 7, cerita tentang wanita yang berzina, ingat Pak? Yohanes 7 ayat 53. Ini kan 53 ini. Iya. Nah, 53 sampai 8:11 nih, Pak. Ini cerita wanita berzina. Kemudian ayat 11 ini. Mana ayat 11? Ini 11. Ini 11 Iya. ini. Di sini Pak, ayat 53 ada tanda kurung nggak Pak? Nggak ada, iya. Sampai di 11 ini ada tanda kurung nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya tunjukin nih Pak. Ini sama-sama LAI loh Pak. Saya cuma memperlihatkan doang loh. Ini LAI TB1 1974. Ini LAI TB2 nih Pak. 2023. Ada buku penjelasan di sini. Kalau ada tanda kurung, berarti apa Pak? Dalam perjanjian baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan tanda kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Yang di TB2 ini sama-sama di Yohanes 7 ayat 53. Bapak tolong bandingin di sini. Ayat 53 nih Pak. Ya. Ada tanda kurung? Ada. Di sini ada tanda kurung? Panjang amat. Berarti satu cerita ini adalah add-on. Oh. Di sini dia belum. Di sini belum dikasih tanda kurung. Di sini dikasih tanda kurung. Iya. Sama-sama LAI, beda tahun. Iya. Nah, kalau di sini babi hutan haram, di sini babi najis. Iya. Waktu itu pada saat itu soal babi hutan saya masih mencoba defense dengan cara translationnya mungkin swine. Jadi bisa jadi pembelaan saya bisa gini. Kalau translation saya masih bisa menerima gitu. Karena dasar saya bread jadi roti jadi rezeki. Tapi ketika add-on jujur bagi saya itu problematik gitu. Bagi saya problematik karena add-on itu adalah yang pasti itu bukan naskah asli. Add-on itu berarti kan ada seseorang yang nambahin. Lalu seseorang nambahinnya itu kan berarti haknya siapa dia untuk nambahin, konsensus seperti apa itu nambahin. Lalu ketika konsensus ditempelin itu jadi satu kebenaran dong, seakan-akan dong ceritanya dong. Tapi maksudnya kan penambahan itu kan jadi menambahkan atau bahasa kasarnya cocokologi. Jadi lu pengen hasilnya ini, lalu ada transkrip yang lain, diambil, lu add-onin gitu apa misalkan. Karena yang saya tangkap Markus itu bahkan saya bicara ke teman saya suruh dia cari tahu, ya kan gitu. Dia sampai cek, dia serius kirim saya website yang orang kayak researcher Bible luar negeri ya. Lu coba baca nih add-on gitu kan. Dia nggak baca, saya baca. Ujungnya kesimpulannya juga sama. Saya setuju teks itu ditambahkan, tapi saya secara pribadi nganggap bahwa teks itu bukan asli dari Markus. Gitu. Iya benar. Ini kita fungsi Katolik loh Pak. Tapi Bapak pasti belum pernah ngeliat ini. Belum. Yang ini karena yang zaman dulu Ada punya. tulisannya apa nih Pak? Itu untuk diperdagangkan. Ini dengan catatan dan pengetahuan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi dong Pak? Iya. Dicetak 3.000 eksemplar. Iya. Oh 3.000. Di seluruh kitab Katolik atau Protestan yang disebut dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 kan itu satu-satunya ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas yang sempurna. Ya. Karena ada Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ini yang koma kan ya? Iya, yang koma kan? Ya, ini kan konsep Trinitas yang sempurna. Iya, betul. Makanya bisa di koma itu ditambahin kan? Ini keterangannya begini, Pak. Bapak mungkin sudah pernah nonton video saya sering memperlihatkan ini belum? Yang mana tengok saja? Ini ayatnya nih, Pak. Di kitabnya yang LAI, ada nggak? Ada, sama bunyinya. Ini. Saya buktikan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Coba Bapak bandingin ini dan ini, sama nggak? Ini. Dalam Roh Kudus dan ketiganya adalah satu.
Sama? Sama ya. Sama. Ada tanda kurung ya Pak ya? Iya, ada tanda kurung. Ada catatan kaki nih Pak. Kalau dibaca nih, bagian ayat ini. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani paling tua dan tidak pula terjemahan ya yang paling dalam Vulgata ya. Iya itu ya betul. Nah ya betul. Terakhir apa tuh Pak? Karenanya? Ya karena disisipkan. Karenanya bagian ini pasti tidak asli, bahkan dijelaskan ya. Ya. Tapi jujur sih, temuan pertama saya soal eton Trinitas ini saya cukup kaget sih. Karena ini kan benar dasar utama kekristenan kan Trinitas, kan? iya. Lalu lu tambahin ayat untuk mencocokkan, kasarnya cocokologi lah. Jadi kan sebenarnya Trinity itu lebih ke tafsir. Berarti kan tafsir tuh. Oke, saya bisa terima lah karena orang-orang scholar Bible lalu dia tafsir. Jadi saya bisa terima. Tapi ketika jadinya lu tempelin ayat buat cocokologi dengan tafsiran lu, nah itu udah one step tuh. Kalau bahasa saya gini Pak, bahasa saya. Ini kan di sini disebutkan apa? Ayat ini aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Berarti ketika penyalin menyalin ayat-ayat, ada footnote lah. Ada catatan kaki nih Pak. Iya. Catatan kaki ini kan bisa dikatakan ini adalah pemikiran agama. Pemikiran, ya, bisa pemikiran pemuka agamanya, bisa pemikiran penyalinnya. Iya, betul. Pemikiran orang ini dinaikkan derajatnya menjadi ayat. Ya, jadi bisa saya katakan pemikiran agama dijadikan agama. Iya, karena kalau pemikiran berarti pada saat itu kan dia belum memastikan dia punya kesimpulan lah mungkin gitu kan. Ayat yang seperti ini Pak tidak cuma satu. Tadi yang Yohanes yang perempuan zina kan sudah jelas itu juga kesipan. Yang lain juga banyak Pak di sini Pak. Nih catatannya. Nanti di Matius 17 ini ayat ini tidak asli. Iya. 18:11 ayat ini tidak asli. Sudah saya tandain Pak di sini. Banyak yang seperti itu. Belum lagi yang end shot. Tadi Bapak bilang, ini juga begitu. Iya. Ya, tadi kita udah bahas nih. Banyak yang begitu Pak. Jadi hampir semua di surat-surat yang di Perjanjian Baru itu semuanya entah satu atau dua ada add-on-nya Pak. Ya, terutama yang soal kebangkitan Yesus itu karena bagi saya kan tuh kunci banget ya menunjukkan manusia orgat lah. Betul. Lalu kalau dianggap Injil yang paling tua itu Markus, paling mendekati tahun dia ya, walaupun beda berapa puluh tahun, itu kan sangat-sangat esensial tuh, masih fresh lah ya, 40-50 tahun. Kok penulisnya tidak nulis? Bagi saya itu kan hal yang sangat penting gitu kan gitu. Sekarang ini yang tadi saya bilang nih Pak, ini adalah dokumen-dokumen yang disebut dengan Nag Hammadi Library. Ya. Dokumen-dokumen ini tadi saya bilang, ini adalah dokumen-dokumen Kristen yang tidak masuk ke dalam Bible-nya Kristen. Yang ditemukan di desa Nag Hammadi Mesir. Saya tunjukin ke Bapak. Ada yang disebut dengan Gospel, the Second Discourse of the Great Set yang tadi saya bilang. Nanti ada lagi the Gospel of Philip. Iya. Part 73. Saya tunjukin ke Bapak. Ini nggak mungkin kan Pak masuk ke dalam Bible karena ceritanya bertentangan dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu loh. Nah ini, the Great Set. Di sini diceritakan yang disalib Simon orang of Cyrene, Yesus melihat sambil tertawa dari jauh. Iya. Gimana? Iya. Ya? Tentang yang pendapat yang Simon Kirene itu emang ada beberapa saya temuin sih, yang soal betul. Gini Pak. Ini kan kita hanya melihat dokumen. Ada kalangan yang meyakini bahwa Yesus disalib dan bangkit dari ketiga, ini Kristen. Ada Kristen juga yang bilang ini Yesus melihat penyaliban itu dari jauh sambil tertawa katanya. Terus ada lagi yang seperti ini. Berapa nih? Nah ini mungkin yang menjadi dasar pembuat film Da Vinci Code nih Pak. Sebentar, bukan. Berapa sih? Gospel of Philip 157. Nah ini apa nih Pak disebutnya? Wisdom of Maria Magdalena. Iya. Yesus mengasihi Maria Magdalena lebih daripada murid-murid yang lain. Iya. Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Iya, betul. Yahudi Pak, kalau bukan suami istri cuman bibir apa nggak dirajam itu Pak? Iya, betul. Maksud saya gitu. Nah, ya oke, itu sih dari situ. Lalu dari teman-teman saya kan kemudian kan pokoknya itu saya bicara lah, terus ada beberapa hal yang istri saya coba tanya, kalau misalkan kamu konseling dengan Pak Doni, coba tanyalah beberapa hal yang menurut kamu. Nah,
Awalnya saya cuma nanya gini, karena saya bilang ke dia gini, jujur saya kan juga baru mempelajari tentang Quran lah ya, tapi belajarnya masih simple banget lah. Saya jujur saya bilang karena background saya begini, saya tuh tidak mau masuk langsung pelajari ke tokoh utamanya Nabi Muhammad. Karena bagi saya, kayak di Kristen itu Yesus dianggap tokoh sakralnya, Nabi Muhammad tokoh sakralnya. Kalau saya masuk ke topik itu di mana hati saya masih ada, saya cenderung akan, menurut saya nggak fair. Jadi saya pelajarin dari ini dulu lah. Ternyata hasil teman saya kan kayak di Taurat kurang lebih sama, ada perbedaan. Nah, cuman ada beberapa hal yang mungkin saya mau tanya, tapi ini emang sih jujur yang tentang tokoh Muhammad saya belum terlalu dalam, karena saya mau itu adalah terakhir lah di saya lah ya, belajar itu kan gitu. Nah cuman beberapa hal ini mungkin yang saya mau tanya ini cuma sekilas lah ya, tapi karena kalau pada saat saya diskusi dengan istri saya, ya kan, sedikit sulit gini, karena kan istri saya kan dari kecil diajarkan secara Islami. Nah, jadi ketika saya nanya suatu hal yang, aja ya, Mbak, ya? Hal yang sedikit menanyakan tentang itu, dia seperti saya defensif, dengan defensif balik. Jadi saya susah untuk, jadi nggak enak lah tanya gitu. Karena bagi saya simpel gini. Ketika dulu apapun saya diajarkan imani aja, lalu saya setelah mendengar banyak pertanyaan ini saya gali kan saya berarti kan melepaskan iman saya jadi netral. Saya cari tahu menggunakan akal budi, ya kan? Hasil dari akal budi kan teman-teman saya seperti ini. Lalu ketika saya mau masuk ke dalam Islam, saya pengen diri saya fair, masuk sebagai akal budi. Saya tidak kasar tidak terima jawaban jadi imani. Lu kalau imani gue sama aja kayak begitu lagi gitu ceritanya lo gitu kan gitu. Nah itu sebenarnya tahapan saya gitu kan gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang misalnya, tapi ini mungkin cuman sekilas doang sih Pak Iber. Sebenarnya beberapa cuman karena saya baru bikin sekitar 2-3 hari lalu lah ya. Ini Bapak prosesnya tadi bilang berapa? Baru sebulan ini? Sebulan. Sebulan pakai begini? Sebulan, jujur sebulan. 2 tahun Pak, baru begini. Nah makanya saya bilang ke dia ketika ceritakan, saya bilang, kamu tanya semua orang yang transition dari agama A, misalkan jadi kamu Islam, mualaf, dan sebagainya. Kalau dia sekedar KTP, transition mah gampang. Dia pindah gitu, tapi ya ujungnya dia cuma jalannya begitu aja, gitu loh. Tapi kalau orang yang cukup dalam, bukan bilang dia beriman banget ya, cukup dalam apa yang dia tahu di sebelumnya, ketika transisi, itu pasti text time panjang banget. Karena dia harus memecah keimanan dia, mendekonstruksi, lalu dia tidak, awalnya mungkin tidak terima, lalu dia menerima fakta itu, lalu dia mulai mencari kan, dia mulai mencari. Nah proses pencari ini biasanya pasti kan nggak singkat, dia akan membedah mungkin setiap agama atau agama yang tertarik dengan berhati-hati lah, lebih detail gitu kan gitu. Nah ya ini semua. Tapi gini Pak, mohon maaf, sebelum itu Pak ya, sebelum itu ya, saya cuma ingin mengingatkan Bapak aja nih. Bapak sebagai orang Katolik, ketika menikah dengan istri Bapak yang bukan Kristen, sebenarnya Bapak sudah melanggar kitab Bapak sendiri. Bapak tahu itu, tahu ya. Di sini ada nih Pak, jelas nih. Ada di kitab ini. Ini cuma buat referensi aja Pak ya. Maksudnya supaya kalau Bapak memang mau memikirkan yang lebih dari sekarang, ini dasar buat Bapak untuk tahu gitu bahwa di dalam kitab Bapak sendiri pun menikah beda agama pun dilarang Pak. Ini ayatnya. 2 Korintus 6:14. Ini tafsirnya Pak. Tafsirnya apa Pak? Bermitra usaha nggak boleh dengan orang selain Kristen. Hubungan intim juga, hubungan intimate association. Betul. Golongan rahasia nggak boleh, persahabatan karib nggak boleh, betul. Berkencan nggak boleh, menikah nggak boleh. Betul. Ya. Silakan Pak, yang itu mau tanya Pak. Ini cuma singkat aja Pak, mungkin waktu ya. Ini cuma pertanyaan saya sini, tapi lebih saya coba tidak masuk ke dalam konten, karena kan konten saya kan belum paham lah, kan saya orang luar. Kayak contoh satu gini, mengapa sepertinya, ini pandangan saya, mungkin saya salah ya, kalau di Islam itu kayaknya di antara agama-agama besar ya, kita ngomong agama besar kan yang kayak di Indonesia aja lah, agama gitu, kok sepertinya Islam ini satu-satunya agama yang sangat menekankan, bukan mewajibkan ya, menekankan kayak pewajiban penggunaan bahasa Arab dalam segala doa dan pokoknya dalam segala banyak hal lah, dalam banyak hal gitu kan. Sepengetahuan saya kan memang betul Islam itu bukan ya, definisi Islam itu kan muncul pada saat Nabi Muhammad diturunkan wahyu. Maksudnya bukan definisi Islam ya. Islam itu Quran itu muncul di abad 6. Di mana diturunkan kepada abad 7 diturunkan kepada emang Nabi Muhammad yang kebetulan emang posisi di Arab. Jadi otomatis pasti bahasa Arab. Saya understand itu loh, gitu kan gitu. Seperti pada saat mungkin di Nabi Ibrahim atau Abraham bahasa Ibrani ya pasti Tuhan bicara bahasa dia, mungkin bahasa lain ceritanya kan gitu. Nah, pertanyaan saya adalah gini. Apakah memang ada
statement langsung mungkin bentuk wahyu kepada Nabi Muhammad, ceritanya kan gitu, bahwa apapun itu harus dilakukan dalam bahasa origin, misalnya origin yang dia kan lagi di Arab lah ya, bahasa ibunya gitu kan gitu. Sedangkan kan sepengetahuan saya, menurut perjanjian lama dan juga saya cek di Quran, saya juga cek tuh, bahasa itu kan terjadi pada saat Menara Babel itu tuh mau bangkrut, Ya, Tuhan juga, Tuhan akhirnya kasih tanda petik wahyu kepada banyak orang, jadi lahirnya bahasa-bahasa beragam bangsa itu. Kalau mereka berpisah masih mendapatkan kelompok bahasa. Jadi kan saya anggapnya pada saat itu bahasa aja kan basic itu diciptakan oleh Allah ceritanya gitu kan gitu. Lalu tapi kalau kayak gitu kan kayak di Taurat sendiri masing-masing orang udah ada bahasa masing-masing. Otomatis kan ketika dia beribadah mungkin versi Tauratnya mungkin menggunakan dialek masing-masing dan sebagainya ceritanya kan. Lalu kemudian pada saat kebetulan Yesus juga bahasa Aramik, saya tahu sih. Ya walaupun entah kenapa jadi Greek dan sebagainya, saya juga kenapa sedih transaksi ini gitu kan gitu. Itu terlalu jauh sih bagi saya kan gitu. Terus gitu. Keren ini Pak, bener nih Pak Hendra, keren ini. Gini, kan, sudah gitu. Tahu begitu tuh udah keren. Ya karena selalu ada kepentingan daripada agama Kristen dan Barat memisahkan diri. Saya tahu lah, jadi di identitasnya dijauhkan lah ceritanya. Saya juga paham kata-kata kayak Yesus damai bersamamu itu adalah insya Allah, saya juga paham lah itu kan tradisi dari Arab kan, walaupun sengaja damai bersamamu tuh bukan insya Allah Pak, damai bersamamu tuh assalamualaikum atau insya Allah juga sering kan dia juga ngucapin kalau insya Allah ada di Yakobus malah Yakobus 4:15 tuh ada tuh malah tuh. Maksud saya kan itu mungkin dipilih sengaja multi translate dari bahasa ini ke ini supaya jauh lah. Nah, itu satu, kenapa apakah ada benar-benar teks seakan-akan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad kalau bahwa menggunakan bahasa itu ceritanya loh gitu kan gitu. Karena saya terpaku banyak orang dia berdoa bersolat dengan bahasa Arab. Tapi menurut saya tuh nggak semua bisa bahasa Arab. Jadi hanya menjalankan ritual tanpa menyadari makna dari doa itu apa gitu saya. Sedangkan itu kan kayak bukan bertentangan ya, kebiasaan saya ketika mempelajari tentang Kristiani, ajaran Yesus kan bahwa hubungan dengan Bapa itu kayak simpel, hangat gitu kan. Nah, karena itu kan ada gap barrier bahasa tuh gitu. Maksud saya kenapa gitu kan gitu. Saya coba jawab Bapak ya. Pertanyaan Pak Hendra itu sama dengan pertanyaan saya ketika saya baru masuk Islam Pak. Ya jadi gini, ternyata di dalam Quran Allah SWT sendiri berfirman bahwa Allah SWT akan memberikan pesan atau hukum atau syariat itu kepada suatu kaum dengan bahasa yang mereka mengerti. Oke. Nah, saya dulu ketika baru masuk Islam saya tanya, kenapa Quran diturunkan di Arab? Kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ini kan penting, Pak. Iya, betul. Seperti pertanyaan Bapak tadi, kenapa saya sholat harus menggunakan bahasa Arab? Iya, gitu betul. Rupanya, Pak, setelah kita pelajarin, bahasa Arab itu adalah merupakan salah satu bahasa yang tertua. Selain bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Oke. Ada lagi nanti Sanskerta lah ya. Iya, itu benar. Tapi ini 3 yang disebut dengan bahasa Semitik ini sama-sama umurnya hampir sama lah. Tua, ya Pak ya, satu. Yang kedua, Bapak tahu nggak kira-kira dalam bahasa Indonesia itu kosakatanya ada berapa? Nggak tahu. Kira-kira nih Pak ya, paling banyak 250.000 kosakata. Dikit. Bahasa Inggris tahu berapa? Kira-kira 600.000. Lebih kompleks. Bahasa Inggris kosakatanya kira-kira 600.000, Indonesia 250.000. Bapak tahu kosakata bahasa Arab? 12 Pak. 12 apa? Juta. Oh, dia lebih rich ya dalam hal itu. Jauh Pak. 250.000, 600.000, 12 juta. Kalau 12 juta, kira-kira bahasa yang begitu kaya kosakatanya dipakai untuk menyampaikan pesan diganti dengan bahasa Indonesia yang cuma 250.000, muat nggak Pak kira-kira? Nggak bisa. Nah, itu maksudnya. Jadi seperti kita mau menuangkan air segalon ke dalam sebuah gelas 200 ml, nggak akan muat Pak. Tapi dengan bahasa Arab muat gitu maksud saya. Saya paham. Contoh nih Pak, paling gampang. Kata bisa itu artinya apa Pak? Can. Apa maksudnya? Can. Iya, can. Bisa melakukan. Iya, can. Atau satu lagi apa? Ada lagi nggak yang lain? Cool. Apa lagi? Apa lagi? Able. Ya, able, can sama kan lah. Bisa tuh artinya bisa melakukan atau apa? Racun bisa Pak? Enggak. Apa? Poison? Bisa. Ya, bisa. Oh, bisa. Soalnya bisa. Ya, bisa ular. Ya, racunnya. Bisa itu ya. Selain 2 kata ini apa lagi Pak? Nggak tahu apa. Nggak tahu? Iya. Kalau kata apa ya namanya ya? Pukul. Hit, punch. Punch. Ya. Apa lagi Pak selain itu? Ya, jab. Jab apa ya? Jab pukul juga. Pukul, punch. Pukul 10 siang bisa?
Oh iya, Nah, waktu. waktu. Selain dua ini apa lagi? Nggak tahu. Nggak ada lagi. Iya, betul. Tapi kalau bahasa Arab, Pak, bahasa Arab, satu kata itu artinya bisa 10, 20, bahkan 30 arti gitu. Ini terbuka sih. Saya juga baru nggak kan ini. Saya sadar gitu. Dengan pas saya pelajarin beberapa hal mengenai perjanjian baru yang tanda petik bermasalah. Kebanyakan permasalahan kan juga terjadi karena, maaf kata ya, stupid translation lah menurut saya loh. Karena pada saat itu era terlalu sibuk pengen menjauhkan diri menjadi barat dan sebagainya. Jadi translation asli itu lalu diterjemahkan jadi bahasa apa, terjemahkan mungkin dari Aramik jadi Greek, lalu dia inilah Yunani dan sebagainya. Sedangkan saya tahu sedangkan di Quran itu kan Qurannya sendiri tetap menggunakan bahasa native, bahasa Arab. Dari bahasa itu, ya mungkin saya salah ngomong ya, orang boleh menafsirkan apapun versinya, tapi teks aslinya begini loh. Betul. Gitu kan, gitu. Ini teks aslinya seperti ini. Jadi, apapun yang lu tafsirkan, teks aslinya seperti ini. Nah, saya kasih pemahaman begini ya Pak ya. Saya kasih tunjuk nih Pak, begini nih Pak. Sebentar. Ini. Ini apa? Ada Quran. Iya Pak. Yang ada bahasa Arabnya. Mana? Nah ini. Iya Pak, maaf Pak. Ini The Holy Quran Pak ya? Iya. Ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Iya. Ya Pak ya? Yang ini tidak ada bahasa Arabnya, cuma terjemahan. Cuma terjemahan. Iya. Yang ini saya menyebutnya Mushaf Quran. Quran saya sebutnya. Tapi kalau yang terjemahan aja, saya tidak bisa menyebut ini Quran, Pak. Saya harus menyebutnya ini Quran terjemahan, gitu, Pak, maksudnya. Iya. Kalau yang ada teks aslinya, saya baru boleh menyebut ini Quran. Karena ada aslinya seperti itu. Ada teks aslinya, gitu. Jadi kalau mau terjemahan ini pilihan kata-kata penerjemah, ataupun ada tafsir, ataupun ada asbabun nuzul, semua orang kembalinya ke teks asli. Iya, jadi kalaupun pada saat dia menerjemahkan misalkan tidak sesuai, ya itu salah yang nerjemahin, karena aslinya seperti ini loh, gitu. Makanya gitu. Pak, orang yang menerjemahkan itu harus benar-benar paham bahasa Arab. Dan bahasa Arab sehari-hari, Pak, dengan bahasa Arab yang di Quran, ini beda Pak. Pasti. Beda. Karena udah ribuan tahun. Betul. Bahasa Arabnya yang di Quran juga dengan bahasa hadis Pak. Hadis itu kan sabdanya Nabi. Itu pun beda. Karena itu lebih stratanya lebih atas ya. Betul. Jadi kalau kita Islam, kita beriman bahwa Quran ini benar-benar semuanya 100% firman Allah gitu Pak. Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Lalu terus kalau gitu apakah, ya maaf mungkin saya salah, saya tidak sepatutnya saya komen karena saya bukan orang belum orang Islam ya saya. Tapi saya bertanya gini, karena kan banyak banget saya lihat orang-orang Muslim ketika dia berdoa dia menggunakan kan bahasa Arab tuh. Tapi kalau mungkin saya challenge, lu tahu nggak sih maknanya ketika yang ngedoain gitu kan? Maksudnya itu kan kayak barrier to entry. Maksudnya barrier to entry, dan kan nggak ketika lu hanya apakah menjadi masalah ketika lu secara kasarnya jadi kayak semacam kebiasaan aja mengucapkan, tapi bahkan mungkin memaknanya aja mungkin belum ke sana gitu. Maaf saya potong Pak. Kalau Pak Hendra bilang berdoa, kita boleh berdoa dalam bahasa apa yang kita tahu Pak. Saya mau berdoa kapan aja saya berdoa, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa, bisa. Tetapi baru ketika sholat. Nah, dia ada tingkatan nih. Kalau sholat ada beda. Kalau kita sholat, kita menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau kita mau berdoa pribadi, kapan aja kita mau berdoa minta apa, bahasa apa aja boleh. Oke. Ya, oke. Saya paham. Tapi yang itu saya ngerti sih kenapa, soal yang karena dia ada berapa juta itu, jadi 12 juta ketika itu bukan dibebaskan ya, ketika itu tidak dalam bentuk makna teks asli, itu akan menjadi cukup problematik lah, karena Pak, ketika ada orang sholat terus dia kemudian mengganti bahasanya dengan selain bahasa Arab, itu pun jadi masalah Pak. Gitu ya. Kenapa? Karena apa yang dibaca di dalam bacaan sholat itu ketika diterjemahkan ini kan bisa berbeda artinya. Betul. Sedangkan nggak usah itu Pak, nggak usah diterjemahkan. Kita melafazkan sedikit berbeda, itu pun maknanya bisa berbeda Pak. Iya. Ini contoh paling gampang begini Pak. Kalau saya ngomong begini, Malik Yaumiddin sama Malik Yaumiddin, artinya beda tuh sama Pak.
Iya, yang satu panjang, satu pendek. Iya. Nah, bahasa Indonesia tidak mengenal panjang pendek. Ya kan, Pak? Tapi kalau bahasa Arab mengenal panjang pendek. Panjang dan pendek maknanya beda. Berbeda makna walaupun tidak jauh. Kalau panjang artinya penguasa, malik itu penguasa. Tapi kalau pendek, malik itu raja. Raja sama penguasa dekat lah ya. Tapi nggak bisa yang malik sebagai raja, salah juga. Tetapi walaupun begitu artinya tidak jauh beda gitu, Pak, maksudnya. Contoh nih, Pak ya, contoh. Kalau di Indonesia, kita menyebut kata ganti pertama aku, saya. Kata ganti kedua apa, Pak? Kamu, Anda. Kata ganti ketiga apa? Kalian. Kalian kan kata ganti kedua. Oh iya, kedua. Nah, kalau kata ganti ketiga kan dia. Oh iya, dia. Iya kan? Kalau dia laki-laki, Indonesia ada nggak, Pak? Nggak ada. He, she dia nggak ada. Kan, di Inggris ada kan? Ada he, ada she. Iya. Tapi kalau di bahasa Arab, Pak, kalian laki-laki semua, beda. Kalian perempuan semua, beda. Atau kamu perempuan, beda. Kamu laki-laki, beda. Kalau kata di Inggris, kamu laki-laki atau perempuan, beda apa sama, Pak? Sama, D-nya sama. Sama, you kan? Iya, betul. Nggak ada you untuk laki-laki khusus, you untuk perempuan. Tapi kalau kata ganti ketiga, dia, baru ada he, ada she. Kalau di Arab, Pak, baru kata ganti kedua aja udah beda laki-laki perempuan. Oh, jadi spesifik tidak salah pemaknaan karena katanya kuantiti katanya jauh lebih kaya. Betul, kosakata Pak istilahnya. Gitu. Nah, ini kedua, Pak. Tapi ini saya sebenarnya saya soal dulu ya. Boleh ya? Izin dulu ya. Iya, Pak. Salam maghrib. Iya, sorry. Pak dari tadi nggak minum ini? Iya, nyantai, Pak. Kuat ya tenggorokannya. Nggak jadi dibikinin teh tadi. Ini ada teh. Nggak apa, udah. Iya, nyantai aja. Sini. Iya, nyantai aja. Waduh, sebentar ya, Pak. Iya, Pak, nyantai. Saya ada ini kampelan. Ini saya matiin dulu apa nggak usah? Iya, mau diganti dia. Oh, ganti baterai. Oh iya, maaf. Sorry. Ini saya cabut dulu ya. Enggak deh, saya bawa makan. Ya, nggak usah, makasih. Nggak usah. Siap, Mas. Nggak apa-apa, Pak. Nyantai. Nanti kalau malam gimana? Pesannya rice kalian ya? Ya, kamu mau pesen apa? Enggak lah, nggak usah. Ini aja. Break dulu, Pak. Nanti dulu. Nggak apa-apa. Itu kan nggak boleh masuk. Saya justru mau ngasih saran. Ya ini nggak ada yang tahu ya nanti ya. Pak Hendra ini sebenarnya udah bisa bikin konten. Karena pengetahuannya Pak Hendra sudah bagus banget. Tapi kalau bagus sebulan lah, Pak. Sebulan segini justru saya bilang bagus. Bener nggak, Long? Iya. Ini orang belajar baru sebulan segini loh. Minggu kemarin saya cerita sama keluarga saya, terus ya ironis juga lah, keluarga saya juga pesantren gitu lah. Kayak kita tuh di sini kuat gitu. Makanya saya bilang sama dia, gak mungkin sih Allah kayak maksudnya kita kan percaya takdir ya gitu, walaupun kita menentang. Tapi ada takdir yang diusahakan loh, Maria. Iya, betul. Ya, baru belajar. Nah, ada takdir mutlak, ada takdir yang diusahakan. Iya, betul. Sekarang baru belajar, cuman ketika saya mendalami, yaitu sebulan ini tuh panas terus kita berdua, tapi kesini-sininya saya bilang karena mungkin gini, Pak, sedikit beda gini, saya kira saja gitu. Dalam beberapa bulan terakhir memang bukan ngomong gesekan lah ya, karena saya itu bukan tipikal yang adu mulut, bukan yang tipikal yang diam gitu kan gitu. Dimana ada satu dan lain hal jujur sih mengenai masalah dalam beberapa tahun terakhir ini kan masalah tekanan finansial cukup sangat berat lah. Otomatis kan kalau finansial berat kan pasti kan stres setiap orang akan beda lah ya. Lalu di satu sisi kan istri terus dia makin mendalami, ya makin memperdalam lari ke agama lah. Ya wajar, setiap orang kan agamanya beda-beda. Kalau kita kan cowok pasti dua hal, agama satu hal, kalau bahasa Islam ikhtiar satu hal. Ya kan pasti kiri kanan. Sedangkan namanya istri kan bisa ya agama doang karena dia mau ikhtiar apa kan ceritanya kan gitu. Jadi ketika dia makin mendalami kan tanpa sadar gapnya dengan saya makin jauh karena kan dia makin detail tuh. Mungkin dulu kan lebih cincai gitu lah ceritanya kan gitu kan. Cincai atas nama cinta lah kan. Iya. Makin lama kan gapnya makin jauh kan, ketika dia makin mendalami gapnya makin jauh kan gitu kan. Nah ketika gap makin jauh itu dia sudah sampai, ini cuma pengandaian ya, sampai di sini saya kan masih start romantik nih ceritanya kan. Lalu ketika akhirnya dia mulai berbuka suara ke saya, misalkan sebulan lalu sebelum saya belajar, saya kan akan pasti kan awal ada resisten lah ya. Tapi saya coba, ya udahlah, saya coba belajar. Tapi ketika saya pelajari ini kan gap ini kan jauh kan. Maksudnya udah jauh banget. Mungkin dulu dia di sini, saya di sini lah. Ketika dia belajar kan dia di sini nih, saya di sini nih. Nah, jadi kan makin jauh nih gapnya kan, gitu kan. Makin jauh nih. Nah, justru perbedaan gap ini mulai jadi masalah. Karena dia mulai berbicara ke bukan cincai lagi loh. Kayak di Islam ini nggak boleh. Jadi saya kan jadi makin problem. Berarti Ria ngaji juga dong berarti dong.
ya maksudnya bukan ngaji sih, maksudnya makanya saya kemarin berantem gitu itu sama dia, terus saya di perjalanan saya bilang sama dia, tapi aku bersyukur loh gitu, karena maksudnya hadirnya kamu malah aku belajar dari agamaku dan aku juga belajar dari agamamu yang maksudnya dia ngasih tahu semua walaupun kadang enak gitu dengerinnya, tapi kan belajar juga gitu, kita tuh harus sabar. Kita sebagai orang Islam, ya maksud saya, walaupun kita punya akidah sendiri nih, tetapi ketika kita mendengar akidahnya orang lain, agama lain, kita nggak boleh enak. Itu yang Justru dengan kita mempelajari akidah orang lain, kita nanti bisa membuktikan bahwa akidah kita yang benar. karena maksudnya sekarang kan saya lagi mendalami, jadi saya tahu kebenarannya. Iya. Kemarin itu sampai ngomong sama dia, apa ya? Ada Mbak, ada suami istri datang ke sini, istrinya Islam, suaminya Kristen. Ketika istrinya sudah mulai ngaji, dia sudah mulai banyak pengetahuan tentang agama dia. Di sini ribut sendiri dia sama suaminya. Sampai dia bilang sama suaminya apa? Kamu kalau nggak masuk Islam kita cerai. Saya bilang, Bu, ributnya di rumah aja, Bu, jangan di sini. Saya bilang gitu. Ya. Ayam goreng itu apa? Ayam goreng Mentega. Kita kalau mau belajar perbandingan, ya Mbak ya, kita nggak boleh sampai enek dengan dengerin akidah orang lain. Kalau kita enek, kita nggak mau denger, malah kita nggak tahu bedanya apa dengan akidah Tapi kita. enaknya saya tuh maksudnya mendengar itu, cuman kayak dalam hati, kok ini kita yang benar, kok ini benar, kok Iya, ini benar. setiap pihak. Tapi dalam hati saya. Iya, setiap pihak kan merasa paling benar, iya kan, betul kan? Tapi maksud saya, kita mempelajari perbandingan agama itu harus dengan open mind. Iya, betul. Kalau nggak open mind, nggak ada itu hidayah. Awalnya saya belajar juga sebelum teman saya bilang lu harus tepatin netral, itu susah loh. Itu. Apapun yang dia ngomong, termasuk saya nonton itu gua bantah langsung loh. Betul. Gua langsung gua bantah. Berarti belum open mind pada saat itu. Sampai teman saya bilang, lu harus di posisi netral. Nah. Lepasin keyakinan lu. Dia Betul. bilang. Ketika Kan saya saya itu belum bisa tahan lebih terus. objektif. Nah, ini jawabannya hari ini dia datang sini, bisa jadi gitu. Kan saya tadi udah bilang kan, saya tuh mustahil gitu merubah dia gitu. Nggak bisa Mbak. Ria nggak bisa membolak-balikan hatinya Pak Hendra. Ya makanya Ya. terus saya kan makin mendalami, saya makin Karena gini loh Pak, dia kan dalam 2 tahun terakhir, setiap hari senggang, itu yang dia dengerin tuh YouTube real orang ustadz. Oke. Jujur ngomong, kan jadi makin Pak, tolong mic-nya dipakai Pak. makin apa menguatkan atau apapun lah ya Ya, istilahnya lah ya, 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 ceritanya ya. kan gitu kan gitu. Jadi Gapnya kan saya makin jauh. Ya. makin saya belajar Terus, lagi, udah, belajar Pak. lagi gitu. Itunya mic-nya di luar, jangan di dalam. Apa? Mic-nya di luar, jangan di dalam. Nah, di balik itu. Terus ditambah lagi kan, Diarahin. maksudnya gini loh, mas kata saya bukan membenarkan, Bukan tapi gitu, saya masih bukan. resisten. Sebentar Pak, sorry. Yuk. Pak. Sorry. Oke. Oke. Di sini Pak, kalau di Islam, kita orang Islam percaya Maaf. bahwa yang bisa membolak-balikan hati manusia itu cuma Allah, bukan Iya, kita. betul. Ya, saya di sini tidak bisa. Nggak bisa. Ya, kita juga tahu bahwa yang bisa yang bisa memberikan hidayah itu haknya milik Allah, bukan Iya, milik iya. manusia. Karena kita tahu Nabi kita aja, Nabi Muhammad SAW tidak bisa membuat pamannya masuk Islam, apalagi kita Iya, bukan iya, Nabi iya. gitu maksudnya. Iya, betul. Ya, karena satu sih ketika dia terus mendengarkan, saya sih cepat ada ngomong ke dia. Saya bilang gini loh, kan gap lu di sini, gua di sini. Ya. Lu belum ngasih gua waktu. Di mana lu kalau makin dalam pasti kan lu pengen cepet-cepet gua ngejar. Ya. Tapi kan susah. Ya. Dia bilang, lu harus sadar. Sampai pakai kata permisalan yang sangat tajam gini. Iya. Sedikit beda. Kamu kan dari SD sampai sekarang hidup lu diajarin doktrin itu. Lu tidak geser. Gua kan kebalikannya, sama nih doktrin seperti ini. Tapi pada saat sekarang, tiba-tiba kan tanda petik ada satu hal yang membuat doktrin saya goncang nih ceritanya nih. Ini kan fase ini nggak gampang loh. Saya anggap 45 tahun, 40 tahun tuh gua kebenaran. Saya sesimpel gini, kalau sesimpel gini deh, lu cuma ngomong amit-amit, tiba-tiba gue bilang ke lu, tiba lu sadar, Nabi Muhammad salah. Lu akan shock nggak? Betul. Lu karena 30 tahun tuh melawan akan susah banget. Betul. Dan lu akan cari pembenaran apapun. Betul. Udah, nah itu fase waktu yang dibutuhkan orang. Betul. Pak Hendra belajar 1 bulan itu sudah super ekspres Pak. Saya berapa Pak? 7 tahun. Nah, saya sempat ngomong ke dia, setiap orang, mungkin kalau
misalkan arahnya nanti kemana ya, pakai bahasanya Islamnya. Proses hidayah itu kan beda-beda waktunya loh, gitu loh. Proses itu loh, gitu kan, gitu tahapannya kan, gue bilang gitu kan, gitu. Saya bilang, saya bahkan mencoba sangat objektif, saya tidak mau masuk ke tokoh Muhammad dulu, karena bagi saya itu tokoh sakral. Saya menghargai itu loh, gitu. Terlepas dari, maaf kata ya, semua agama kan menggugulkan terus menjelekkan sesuatu lah. Saya terbuka lah, ya kan. Itu mungkin pemahaman yang salah setiap orang, oknum lah, saya oknum. Makanya saya coba untuk hati saya ini clean banget sebelum gue masuk ke tokoh paling sakral. Betul, karena gitu loh. Ketika orang mempelajari sebuah agama, kalau dia tidak mengajari core daripada agama itu sendiri, betul. Dia tidak akan bisa menerima tokohnya. Iya, kan? Iya, betul. Jadi ketika orang hanya mengamati, itu yang banyak terjadi apa? Miskonsepsi. Iya, betul. Gitu. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Oke, next ya, Pak. Ini udah oke, Pak? Udah. Sorry, Pak. Yuk. Ini posisinya kok kayak kurang enak nih. Iya. Oke, udah. Suaranya udah oke? Lanjut. Udah. Oke. Nah, itu yang satu. Tadi balik yang setelah bahasa ya, Pak. Sang yang kedua. Nah, ini sedikit, sebenarnya jujur sih, saya tidak terlalu, saya secara pribadi, mungkin saya salah ya. Saya tidak terlalu memperpusingkan masalah Perjanjian Lama atau Taurat. Karena bagi saya itu kan ribuan tahun lalu. Kalau bagi saya pribadi, walaupun tahu saya salah, di agama saya salah. Banyak cerita yang di Taurat itu bagi saya, entah cerita rakyat, entah cerita apaan, atau penulisnya hiperbola, pokoknya banyak hal yang karena saya hidup di era sekarang, saya anggap itu sesuatu yang mistikologi dan sebagainya. Jadi saya anggap bahwa, apapun perbedaan di Taurat kalau antar agama ini, pada basically saya take grain of salt lah. Bagi saya itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Cuman bagi saya selama alur-alurnya itu semua sama, bagi saya nih match lah ceritanya lah. Cuman ini bukan saya pribadi, cuman kayak ada selalu perdebatan klasik. Sebenarnya udah masuk ke konten, ini bukan tempatnya saya ngomong sih. Perdebatan itu sebenarnya tidak peduli. Perdebatan paling klasik adalah tentang bagaimana kisah lampau nabi-nabi, di mana terjadi arsiran 3 agama, terutama di Taurat lah. Ini kan jelas 3 agama lah ya, gitu kan. Bagaimana di luar iman ya, karena kalau ngomong iman udah selesai pembicaraan, gitu kan gitu. Bagaimana secara umum Islam menyikapi kalau kisah-kisah tertentu dalam Taurat yang dianggap paling benar, kan setiap agama versi dia paling benar lah ya, kita terbuka lah ya. Yang paling benar, yang di-stated di Islam ceritanya, ternyata itu berbeda di 2 ini. Ya ceritanya. Satu paling klasik lah, tokoh Ismail. Soal paling klasik. Gitu. Itu sempat saya cari tahu, jujur sebelum saya nanya, saya sempat cari tahu sebelumnya. Karena bagi saya itu nggak penting. Karena bagi saya semua anak Abraham. Bagi saya itu nggak penting. Cuma dia dulu kan tuh dibahas terus tuh sama orang Kristiani itu. Gitu kan gitu. Nggak usah antara Islam dan Kristen dan Yahudi, Pak. Di dalam Islam aja ada 2 pendapat. Yang satu bilang Ismail, yang satu bilang Ishak. Tapi ini, menurut ahli tafsir yang namanya Ibnu Katsir, kalangan Islam yang mengatakan bahwa yang mau disembelih itu adalah Ishak, itu berasal dari kisah-kisah Israiliyat gitu. Israiliyat itu dari kisah bangsa Israel, ya. Tetapi sebenarnya kalau mau melihat di dalam Quran itu sebenarnya mudah, Pak. Mudahnya kenapa? Karena di dalam Quran ini ceritanya nggak panjang, nggak seperti kejadian pasal 21, 22, 23 gitu. Kalau di Quran itu cuman berapa ya? 13 ayat. Ya, Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 112. Di situ cuma diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta diberikan anak yang soleh. Ternyata sama Allah SWT diberikan anak yang sabar. Jadi ada sebutan nih, anak yang soleh, anak yang sabar. Anak yang sabar ini siapa? Tidak disebutkan namanya. Iya benar, saya cari tahu loh. Di Quran tidak disebut nama. Saya cari tahu itu. Tidak disebut namanya, Pak. Tetapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya, anak yang sabar ini berkata kepada ayahnya, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Tidak ada nama lagi kan? Tidak ada nama. Ini sampai ini nggak ada nama. Terus kemudian dibawalah anak itu kan, mau disembelih kan? Tidak jadi disembelih, diganti dengan hewan. Mau kambing, mau domba. Itu bahasa translation lah. Jadi mereka disebut adalah orang-orang yang istilahnya beriman atau sabar. Baru setelah kejadian seperti ini, baru ada 1 ayat terakhir, barulah ada berita nanti akan lahir di berita kelahiran Nabi Ishak.
Oh, berarti diasumsikan belum lahir, ditafsirkan pas itu belum lahir. Iya, jadi pada kejadian ini, walaupun tidak disebutkan Ismail, tapi yang ayat terakhir disebutkan, barulah nanti akan ada kabar berita kelahiran Nabi Ishak. Oh, oke. Jadi kalau yang terakhir Nabi Ishaknya baru mau lahir, nanti siapa mungkin. gitu. Betul. Karena pada saat saya cari itu memang, saya kan cuma pakai AI lah, biar gampang kan. Karena saya nggak mungkin web-web dan waktu kan juga. Iya, tapi begini Pak. Buat kita orang Islam, ketika nama Nabi Ismail alaihissalam tidak disebutkan dalam insiden ini, buat kita juga nggak penting. Iya, betul. Penting nggak? Nggak penting. Yang penting apa? Nabi Ibrahim lulus ujian. Ya, karena emang makna konteks kejadian itu kan adalah mempertanyakan keimanan ujian Abraham. untuk Nabi Betul, Ibrahim ya, atau Abraham, betul kan? Iya, betul. Sama seperti ketika di Quran disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan. Ya, yang bapaknya nggak ada namanya kan, nggak penting. Nggak ada namanya, Ya, Pak. betul. Buat kita orang Islam penting nggak yang diserupakan siapa? Ya, nggak penting. Yang penting apa? Nabi Isa diselamatkan. Karena ayat selanjutnya Nabi Isa alaihissalam diangkat. Gitu maksudnya. Iya, betul. Nah, tetapi kalau kita baca kronologinya Bible, kitabnya orang Yahudi, mau lihat Pak sekarang? Saya kasih lihat nih. Di kitabnya orang Kristen sendiri yang ada cerita, ada tulisannya yakni Ishak. Ada tulisannya kan? Iya, betul. Pokoknya di statement nama lah. Ya, justru berdasarkan kronologi yang ada di situ, itu malah jadi rancu. Rancunya gini, Pak. Di Kejadian 21. Kan Hagar dan Abraham diusir. Iya, betul. Nah. Mana nih? Elot 20 nih. Abraham, ini Kejadian 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ketika mereka diusir, Pak, mereka tinggal di mana? Sempat tinggal di mana, Pak? Di gurun ya atau apa ya? Hah? Di mana? Ada, Bapak baca. Sempat tinggal di mana? Mengembara di Padang gurun Beersheba. Kemudian ada ayat begini, Pak. Allah menyertai anak itu. Oh iya, tentang Ismail saya tahu kan? diberkati. Terus apa, Pak? Bertambah besar. Bertambah besar. Kalau pernah di Beersheba, kemudian bertambah besar, kira-kira sebulan, setahun, apa 2 tahun kira-kira? Oh iya, bertahun-tahun. Ya. Jadi, barulah Ismail dan ibunya pindah ke Paran. Menetap di Paran kan? Iya. Baru Ismail diberi istri orang Mesir oleh ibunya. Iya, betul. Pada saat itu, habis itu, langsung ada cerita Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek. Di mana, Pak? Nih, Pak, ayatnya. Oh, iya. Di mana? Di Beersheba. Berarti yang pernah tinggal di Beersheba kan Hagar dan Ismail. Abraham tinggal di Beersheba juga nih, Pak. Betul, ya kan? Setelah ini langsung ada ayat Abraham diuji. Oh, ini next-nya ya ceritanya. Iya, dari 21 kan langsung 22 nih. Iya. Abraham diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Tapi ada tulisannya yakni Ishak. Betul kan nih? Yakni Ishak. Oke. Terus kan diceritakan suruh pergi ke Gunung Moria, nanti tempatnya di sana. Terus kemudian Abraham dan kedua bujangnya dan anaknya itu pergi ke Gunung Moria, tidak jadi disembelih. Iya, betul. Terus apa nih, Pak? Iya, betul. Terus apa nih? Kemudian kepada dan mereka sama ke Beersheba dan Abah tinggal di Beersheba. Ke Beersheba. Tadi yang tinggal di Beersheba Hagar dan Ismail. Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek di Beersheba. Iya. Disuruh pergi ke Gunung Moria, pulangnya ke Beersheba. Tiba-tiba ada ayat begini, Pak. Sarah mati dan dikuburkan. Betul. Meninggalnya di mana, Pak? Kiryat Arba. Yaitu Hebron. Terus kemudian Abraham datang meratapi dan menangisinya. Datang dari mana? Oh, berarti dia nggak tinggal di situ. Itu dia. Kalau yang pernah tinggal di Beersheba Hagar dan Ismail, Abraham juga tinggal lama di Beersheba. Kemudian yang dibawa sembelih anaknya namanya Ishak. Pulangnya ke Beersheba, saya bertanya, Abraham waktu pulang ke Beersheba itu pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Masa iya Ishak tinggal sama Hagar, kan lucu gitu loh, Pak. Iya, betul. Tapi saya pribadi sih, karena menurut saya itu pertentangan Ishak Ismail karena keributan dari hak sulung. Yahudi itu kan anak, hak sulung. Hak sulung sama ini aja kayak the one dari Ishak. Jadi itu yang diributin loh cerita itu saya kan gitu. Karena buat orang Israel yang namanya hak sulung itu sangat penting, Pak. Nah, karena saya juga secara logika ketika saya pada saat itu temuan saya kan hanya sekedar via itu aja lah ya. Emang sih temuannya kan dikatakan bahwa di Al-Quran tidak stated nama, hanya the boy. Tapi logika saya pada saat itu adalah saya tahu urutan kelahiran kan anak pertama adalah Ismail. Ya kan, baru Ishak. Ya. Ketika Allah memerintahkan mengorbankan anak, di kepala saya menempelkan pada saat
ini pandangan saya aja ya, di abad itu kan pada saat ditawat itu segala hal tentang sulung nomor satu. Betul. Pengorbanan anak sulung lah, yang pada saat Nabi Musa itu kalau nggak anak sulung mati lah. Jadi anak sulung kan hierarkinya dianggap lebih tinggi pada saat itu. Bapak ingat ceritanya Yakub dan siapa? Esau. Ya. Ingat kan? Ya. Yakub kan bukan anak sulung. Iya, ngambil hak anak sulung. Betul. Nah, berarti kenapa sampai dia menipu ayahnya sendiri? Ya. Mengenakan bajunya Esau, disangkain Esau, ditanya kamu siapa? Aku Esau. Yang diberkati jadi Yakub. Berarti kan sangat penting tuh hak sulung tuh. Maksud saya gitu. Makanya saya juga bisa nganggap, bisa mengerti, walaupun saya saya non-Islam, walaupun tidak di stated nama, tetap, saya belum tahu yang ayat lanjutan ISKK itu saya belum tahu, tapi walaupun tidak stated nama, tapi secara nalar berdasarkan pengetahuan zaman tersebut, ketika Allah memerintahkan korbankan anak, di kepala saya pasti anak sulung. Iya. Karena gini, kalau lu bilang pembenaran bahwa enggak, itu anak yang dijanjikan Ishak, menurut saya Allah tidak anak itu dulu anak Abraham loh. Konteks maaf kata ya, istri sah, istri dari budak, itu kan mekanisme hal lain lah. Iya. Tapi kan anak itu manusia semua kan sama di matanya. Padahal, Bapak tahu nggak Hagar itu siapa? Nah itu kata dari Mesir ya ceritanya ya. Iya, dari Mesir. Tapi siapa dia sebenarnya? Anak Raja Mesir, Pak. Malah dikonfirmasi sama Yahudi. Yahudi konfirmasi loh, Pak. Ini ada ayat ini. Bapak bisa baca sendiri, kaget nih. Ini kitabnya orang Yahudi nih, Pak. Nama kitabnya The Chumash, isinya cuma Pentateuch, cuma 5 kitab Musa. Tetapi di dalamnya, dia bisa nulis begini, Hagar itu siapa? Oh, ini konsepnya kayak Quran ya? Teks asli dan ini ya? Kalau Yahudi harus, Pak, ada teks aslinya. Ya. Jadi ini ada ayat dalam bahasa Ibrani, ada tafsir dalam bahasa Ibrani, ada terjemahan bahasa Inggris, ada tafsir bahasa Inggris. Hagar siapa, Pak? Daughter Farao ya? Iya, ini stated langsung ya? Malah anak Raja Mesir. Hagar itu. Iya. Emang dari awalnya problemnya adalah dari awal ada kepentingan menjauhkan tokoh-tokoh ini bukan dari Arab sehingga segala sesuatu dijauhkan loh. Iya, kayak agenda lah, Pak. Ya, saya ada kepentingan agenda pada saat itulah. Betah ngomong itu karena kan biasa Yesus tuh bahasanya Aramik udah simpel banget sebetulnya loh gitu kan gitu. Terus dijauhkan sampai semua portretnya adalah bule. Itu jujur saya tahu lah itu lucu banget sebenarnya kan gitu kan. Dipotretkan sebagai jadi orang white lah ceritanya loh. Sekarang rambutnya bule, mata biru. Iya. Bapak tahu siapa model orang pertama yang dilukis jadi Yesus? Bapak boleh buka di Google. Cesare Borgia. Anak haram Paus Alexander ke-6. Dan dia seorang LGBT, Pak. Itu yang pertama kali dilukis jadi Yesus. Bapak kalau lihat mukanya aslinya, mirip memang jadi di lukisan Yesus. Nah, itu mengenai saya jujur saya sendiri kan belum tahu detail ini. Saya sendiri bingung sih, waktu ini Bapak bisa tahu. Bagaimana perjanjian lama sendiri itu konsepnya menyadur Taurat apa ya maksudnya? Karena saya tidak pernah baca Taurat, jujur saya tidak pernah baca Taurat, jujur. Ini pertanyaan yang pinter ini, Pak. Justru penting banget ini. Makanya saya harus tunjukkan Bapak ini. Saya tidak akan bicara tanpa saya memperlihatkan bukti, Pak. Perjanjian lama itu asalnya sebenarnya adalah ini, kitabnya orang Yahudi yang namanya Tanakh. Oh, oke. Ini Bapak tadi bilang ya, betul Tanakh. Tanakh ini singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Oke. Dalam bahasa Ibrani disusun, ya Pak ya, disusun di tahun kira-kira 450 sebelum Masehi. Oke. Ya, berarti 5 abad sebelum Masehi, Pak. Iya, betul. Oke. Di abad ketiga sebelum Masehi diterjemahkan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Oh, jadi ini dasar jadi Greek ya? Jadi dari Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di abad ketiga kira-kira tahun 270. Sebelum Masehi? Sebelum Masehi, diperintahkan oleh Raja Mesir. Yang memerintahkan Raja Mesir nih, Pak, bukan Raja Israel nih. Yang berada di Israel masih dijajah terus itu. Hah? Itu semuanya masih di bawah jajahan kan? Iya. Di bawah perintah Raja Ptolemy II namanya, Pak. Ptolemy II yang memerintahkan 70 rabi-rabi dari Yerusalem pergi ke Alexandria Mesir menerjemahkan ini. Tapi cuma 5 kitab Musanya aja. Yang Kejadian Quran Muhammad bilang ulangan dalam waktu 70 hari. Itu legenda sih, Pak, boleh dibilang legenda ya. Setelah itu yang kisah nabi-nabi, yang Ketuvim, Mazmur, Amsal segala macam. Itu semuanya diterjemahkan di Alexandria oleh orang-orang Yahudi juga
tetapi orang-orang Yahudi yang sudah berada atau lama hidup di bawah budaya Helenistik filosofi. Oh, oke. Helenistik Yunani, ya Pak ya. Dari tahun 322 sebelum Masehi sampai tahun 63 sebelum Masehi, daerah Mediterania itu kan dikuasai oleh Yunani, Alexander the Great. Ya, betul. Betul. Nah, jadi pada zaman itulah orang-orang Yahudi yang di Alexandria menerjemahkan ini menjadi ini karena sudah banyak orang-orang Israel atau Yahudi yang sudah tidak bisa baca Bahasa ini. asli, bahasa gitu. itu. Betul. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa baca Ibrani dikasih baca ini. Yunani, bahasa Greek. Ya. Ini beredar selama ratusan tahun, Pak. Sampai Yesus lahir, sampai Yesus diangkat. Oh, jadi ini pada saat Yesus dan sebagainya nih, mereka tuh ini. Nah, sampai Yesus diangkat, ini masih ada. Bahkan di abad kedua, ketiga, keempat. Oh, pantesan kalau saya nontonin ketika si kayak Alex Kono ngomong tentang apa yang Yesus ngomong, translation Greek-nya ini karena base-nya Greek ini ya. Tadi gitu. kan saya bilang ke Bapak Ya, bahwa penulis Perjanjian Baru mengutip dari Perjanjian Lama. Iya, betul. Perjanjian Lama asalnya dari sini. Oh ya, kenapa Greek ya? Ya, Nah, makanya jadi kenapa dia ngomong Greek tuh saya. Yang ini Pak, terjemahan ini diresensi oleh bapak-bapak gereja yang tadi saya sebut. Origen, Lucian dari Antioch, Origen dari Mesir, Alexandria, Lucian dari Antioch, kemudian yang terakhir Hesisius nih dari Mesir nih, bishop nih Pak. Baru yang terakhir punya Hesisius ini yang menjadi kitab Vulgata, pernah dengar? Pernah dengar? Vulgata. Yang menyusun Vulgata siapa? Jerome namanya, Santo Jerome. Oke. Dari Vulgata inilah baru nanti diterjemahkan ke bahasa Jerman, Belanda, Inggris dan sebagainya sampai ke bahasa Indonesia. Oh. Tapi itu kan udah beberapa Iya, versi gitu. Iya, betul. Nah, yang sudah diresensi ini Pak menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Oh, jadi yang perjanjian baru itu dari sini jadinya. Iya, banyak ngutip dari sini. Ya, jadi perjanjian lamanya dari sini. Iya, jadi setelah diresensi terjemahannya, ini ada 3 kali konsili Pak di abad 4. Kalau nggak salah di tahun 364 itu ada konsili di Laodicea, ya. Kemudian ada konsili yang kedua 387 di Roma. Yang terakhir konsili tahun 397 di kota Kartago, Afrika Utara. Memilih-milih tuh yang tadi saya bilang, memilih-milih gospel mana yang masuk Bible gitu ya. Iya, betul. Setelah jadi perjanjian baru dijadikan satu dengan ini. Oh. Jadi baru akhir abad 4 nih Pak, kitab Kristen lengkap nih, ada perjanjian baru dan perjanjian lama nih. Betul. Ya, abad 4, hampir 400 tahun setelah Yesus. Iya. Hampir 400 tahun. Nah, Pak. mungkin itu yang dimaksud. Saya juga tadi siang baru tahu yang ketika saya lagi cari tahu tentang dianggap transkrip Bible tertua abad 4 itu tercetak di apa yang Codex Vaticanus itu. Sinaiticus, Ya, Sinaiticus sama Vaticanus. dan Alexandrianus. Alexandrinus lebih baru kan, yang ada add-on loh. Alexandrinus sudah ada add-on kan. Nah, jadi ini abad 4 nih Pak. Oh, Alexandrinus juga di abad 4 ya? Abad 4 katanya? semua, 330, 360, Alexandrianus saya lupa abad tahun berapa. Iya. Tapi ini semua abad 4. Oh. Berarti add-on itu pun terjadi di abad 4? Enggak, gini Pak, saya koreksi sebentar Pak ya. Tadi kan kita sudah lihat yang kitab Katolik Pak ya. Iya. Di situ kan tidak dituliskan kapan. Iya, ya betul. Kan? Ini ada sebuah Bible namanya New International Version. Oh iya. Ini yang dianggap terjemahan Inggris paling baik di seluruh dunia Pak ya. Ini yang paling baru kan nih? Enggak juga. New International Version yang ini terbitan tahun berapa bisa dilihat di sini lah. Ya. Ini yang ini terbitan 2007. Untuk yang Johannine Koma itu Pak, Iya, di sini ada catatan begini. Ini ayatnya ini, 1 John 5, 7 kan, 7 mana? Ini koma nih. Nih. Nah, ini kan. Ada keterangan begini Pak, yang kuning. Ayat manuskrip ya, ya, not found. Oh, dia stated ya di situ ya, not Before found. Iya. the 16th century Pak. Oh, 16th century ya, berarti penambahannya modern banget dong. Baru di tahun 1500-an baru masuk. Oh, penambahannya modern banget ya. Emang yang Johannes Koma ini yang paling kritikal sih. Kan tadi saya bilang teliti. Bapak, ada Bible namanya Textus Receptus yang disusun oleh Erasmus. Sebentar, 4 kali atau 5 kali terbit gitu. Saya ada catatannya. Itu yang pertama dan kedua terbit Pak, belum ada Johannine Komanya. Oh. Nih, sebentar. Pertama 1516, belum ada Johannine Koma. Kedua 1519,
Ini cuma berubah nama, ya. Tapi belum ada Johannine komanya, Pak. Edisi ketiga 1522 baru ada Johannine koma disisipkan. Johannine koma. Yang itu kalau waktu yang Long and Marcus kan penulisnya juga nggak jelas tuh. Ya. Johannine koma penulisnya jelas. Ya, enggak juga. Nggak jelas juga. Enggak juga. Terus yang edisi 4 1527, 1535 sudah ada Johannine koma juga. Jadi kan ini kan abad 16. Sebelum abad 16 maka di sini bilang before 16th century. Iya, yang 7-nya nggak ada kan. Gitu. Jauh banget, Pak. Memang ada beberapa argumen bahwa di dokumen-dokumen yang sebelum abad 16 sudah pernah disebutkan oleh Bapak Gereja, itu hanya upaya Kristen yang bisa dibilang nyari remis gitu loh, Pak. Iya sih, karena tapi kalau yang ini ngomong Bible sendiri lagi mana? Iya sih, karena ya itu paling problematik karena kebetulan ya ini karena saya baru nemuin yang 2 itu ya, kebetulan 2 itu yang long ending sama yang Johannes koma ini kan kritikal banget. Bener. Itu yang paling kritikal. Banget, ketika Pak. ditambahkan sesuatu yang terlalu kritikal, jadi match dengan konsep saat ini kan. Maksudnya seakan-akan match tidak terbantahkan lah. Betul. Karena 1 Yohanes 5 ayat 7 itulah yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan konsep Trinitas secara sempurna. Iya, itu stated langsung, betul. Kalau Matius 28:19 yang bilang baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, walaupun itu juga sama-sama tambahan, tapi tidak disebutkan Bapa, Putra dan Roh Kudus satu. Iya, betul. Ini udah stated jelas banget. Ini satu, ketiganya satu, and these three are one gitu. Iya, betul sih. Betul. Termasuk saya juga pikir adalah, ini cuma pikiran saya sih, walaupun secara kronologis kayak masalah long ending itu dikatakan kalau sejarahnya mereka udah menemukan ada transkrip begini tapi bukan di Markus ceritanya. Lalu cerita Markus kalau ending begitu, sedangkan transkrip Matius dan Lukas tuh ada lanjutannya. Maksudnya kan cerita kebangkitan itu kan ada lebih detail di situ dong ceritanya dong gitu kan. Jadi karena ditemukan transkrip ini mungkin sekitaran tahun-tahun Markus atau sebelumnya tapi bukan dari Markus, jadi kalau di klop akan sesuai dengan Matius. Cuman kan maksud saya adalah kalau misalkan tidak ditemukan transkrip ini atau tidak pernah ada long ending, pertanyaannya adalah apakah yang Matius sama Lukas punya cerita tentang resurrection itu kan jadi challenging banget. Karena Markus ini Injil yang paling tua. Dimana ini adalah satu peristiwa yang sangat kritikal gitu kan, kritikal karena man is God lah ceritanya kan gitu. Sedangkan Matius menyadur Markus. Iya gitu kan gitu. Yang Markus short ending. Short ending itu kan sangat problematik kan. Saya challenging banget loh gitu kan gitu. Dan nah di situ ketika saya dapet, karena kalau itu dimasukin long ending itu klop tuh. Seolah-olah nyambung. Iya gitu kan, saling melengkapi lah gitu kan gitu. Lalu kalau yang ini emang salah satu yang paling itu banget karena benar diplekin banget. Nah, gitu, sekarang gitu. Seperti Pak Hendra yang kritis, saya kan cuma nanya begini, Pak. Kalau ini sebuah kitab yang disebut sebagai kitab suci, perlu berapa ayat yang tidak asli untuk supaya tidak disebut sebagai kitab suci? Kan cuma satu, Pak. Iya, betul. Begitu ada satu ayat yang tidak asli, bisa nggak disebut kitab suci? Itu dulu yang menjadikan saya meninggalkan Kristen. Gitu aja sih. Ya, karena sekarang jadinya bukan perdebatan ya. Perdebatannya adalah ketika orang kan ya seperti ketika saya lagi mencari dua belah pihak lah ya, ketika saya mulai dalamin dalam sebulan terakhir ini kan, yang saya perhatiin kan kalau misalkan saya lihat perdebatan Pak Doni dengan siapapun lah ya, Pak Doni kan melihat ke konteks masalah kayak gitulah ya, mengenai dari tahun, dari ada penambahan ini dan terbukti kan. Tapi saya lihat cenderungnya banyak pihak yang membela itu bicara itu konten-konten banget. Jadi ayat ini dia balik jadi kayak menurut saya tuh kayak nggak nyambung gitu maksud saya. Karena yang dipertanyakannya itu bukan kayak kalau kita berpatokan dasar konten teks ini, lo harus tahu dong konten teks ini dasarnya ini apa. Kalau itunya aja dasarnya ada add-on, betul, itu jadi question loh gitu kan. Jadi question maksudnya kayak gini, dasar Pak, itunya loh. Gini, ketika kita sudah berurusan atau kita berani menampilkan diri di publik, kan kita berarti harus menjaga nih ya Pak ya. Saya dan yayasan itu kita tidak boleh menghina agama orang lain. Iya, betul. Kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Iya, betul. Oke? Jadi ketika saya bicara, saya lebih banyak tidak mempermasalahkan Yesus Tuhan atau bukan. Buat orang Kristen dan Katolik yang mau menyembah Yesus sebagai Tuhan itu adalah hak mereka. Betul. Hak mereka dilindungi oleh negara. Ya. Tapi jadi yang saya permasalahkan mau menyembah Yesus ya monggo. Tapi kalau bicara teologi Yesus Tuhan atau bukan saya bisa. Tapi saya nggak mau memaksakan. Ya. Itu hak mereka mau menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mau menyembah Yesus, mau menyembah pohon, menyembah kompor.